anggaran BUSP dan bagaimana peningkatan yang dibutuhkan oleh teman-teman guru sekalian. Kalau literasinya malas, siapapun akan menjadi malas dan tidak bisa meningkat. Kualitas akan global, artinya KUSP dan KTSP perangkat pembelajarannya sama, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati, mohon izin perkenankan saya pertama menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak Bupati, khususnya kepada Bapak Dr. Tamrin beserta rombongan dari Kemendikbud dan Bapak Saiful Juri juga panitia pelaksana, bahwa sedianya beliau akan hadir secara pribadi di tengah-tengah kita di kegiatan yang sangat mulia dan baik. Kemendikbud serta beliau Bapak Dr. Ahmad Basarah yang sangat perhatian dengan Kabupaten Malang. Dengan kegiatan ini tentunya akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Diwakili oleh Pak Saiful Juri karena beliau juga padat sekali, beliau itu se-Indonesia wilayahnya sekarang. Jadi tapi sering di Malang, beliau itu dengan Malang sangat luar biasa. Begitu tangan untuk beliaunya disemangati jauh. Sangat perhatian apalagi di Komisi 10. Tapi representasinya Pak Ahmad Basarah juga Pak Saiful Juri. Berdiri Pak, ada sana Pak. Beliau itu. Selanjutnya izin saya bacakan sambutan tertulis dari beliau. Tapi sebelum sambutan tertulis, mungkin saya ada pantun nih tadi Pak Apa. Saya biasanya ngarang dulu Pak Rois biar yang cukup megah. Semoga Bapak Ibu sehat dan bahagia semuanya. Saya bacakan sambutan tertulis dari Bapak Bupati secara lengkap sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ini M Pak. Jadi beliaunya ini M. Beliaunya itu ada 3 prioritas, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jadi orang kalau pinter nggak gampang dihapusi, orang kalau sehat bisa menikmati, kalau ekonominya kuat juga bisa menikmati. Tepuk tangan bupatinya dengan 3 pilar yang bisa. Ya, saya hormati anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Dr. Ahmad Basarah SHMH. Tentunya kita sepakat bahwa pendidikan menjadi salah satu fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Maka dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran, diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik, yang salah satunya berupa dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BUSP. Dari Bapak Ibu, kemudian pelaksanaan, mana zona yang rawan, mana zona yang tidak rawan. Jangan sampai Bapak Ibu menerjang yang namanya kerawanan-kerawanan yang ada sehingga tidak menjadikan catatan setiap ada pemeriksaan BPK, catatannya mesti ada. Beberapa hal yang tentunya kami kawal Bapak Ibu,
satuan pendidikan di Kabupaten Malang ini ke depan mudah-mudahan semakin tertib tentunya, karena setiap program kegiatan itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penatausahaan. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu peserta ini mungkin yang terlibat ada mungkin bendahara, guru dan lain sebagainya, mohon dukungannya. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga bisa efektif, efisien, tapi transparan dan akuntabel. Jadi akuntabel itu harus dipertanggungjawabkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentunya itu, dan memang Pak Direktur, Pak Tamrin, untuk BOSP ini masih belum tercukupi Pak tentunya, karena kebutuhannya sekolah ini untuk persiswa. Saya analisis kalau di SMP berdasarkan 12 item yang harus dibiayai, standar pelayanan minimal dari standar pelayanan minimalnya itu terpenuhi, itu kurang lebih 1.900.000 lebih, sedangkan BOS pusat masih 1.160.000 untuk SMP Bu ya, jadi yang masih ada kekurangan itu, tapi Pemkab juga akan berupaya, dan barangkali yang Pemkab nanti kami sesuaikan khusus yang orang tidak mampu, yang anaknya yatim piatu, ini yang menjadi sasaran kami Bapak Ibu. Jadi Ibu Dr. Linda, Pak Dr. Tamrin itu, sehingga BOSP kan semua dapat. Kemudian yang BOS Kabupaten, kuncinya ada di Bapak Ibu guru, diberikan keleluasaan. Bapak Ibu guru harus mandiri. Untuk mandiri harus memiliki kompetensi dan profesionalitas, sehingga harus terus belajar dan mengembangkan. Kalau panjenengan sebagai pilar, karena keberhasilan pendidikan faktor penguat di internal itu siswa, guru, dan sarana prasarana. Jadi guru itu sentral juga. Kemudian kalau eksternalnya kan ada komite orang tua dan ada lingkungan yang ada. Nah, ini dari dalam yang harus kuat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya. Sekian, terima kasih. Semangat pagi. Cindera mata yang pertama diberikan oleh Bapak Syefuddin Zuhri SHI kepada Ibu Nurul Sri Utami SPD NM. Kemudian yang kedua diberikan kepada Ibu Dr. Anda Woro Praktisi MPD. Sudah makan? Belum. Sarapan? Oh berarti budal gak dimasak lucu nih. Oke, kami langsung saja kami berikan waktu kepada Pak Herman untuk memberikan materi BOSP. Nanti juga ketika Anda tidak mengerti, Anda belum paham, disiapkan saja pertanyaannya agar workshop ini pulang yang membawa kesan, dan bisa kita manfaatkan dan bisa kita berikan kepada satuan pendidikan yang panjenengan kelola semuanya. Yang pertama kami berikan kepada Mas dan mohon tepuk tangan untuk beliau sambil kenalan juga Mas. Wow. Cek, oke. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Rais yang sudah mempersilahkan. Yang kami hormati ada Ibu Kabit,
Ibu Sri dan yang Ibu dengan Ibu Woro, terima kasih juga. Dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan Bapak Ibu, saya Erwan Nur Arif, saya dari tim BOSP Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu saya ingin tahu dulu untuk pesertanya mungkin ada dari sebagian kepala sekolah dan sekalian guru ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita menyesuaikan saja. Dan mungkin untuk materi pertama kali ini sesuai dengan judul kegiatan utama kita yaitu arah kebijakan dana BOSP tahun 2023. Oke, mungkin nanti kita akan lebih fokus ke isu-isu yang sedang hangat di waktu-waktu ini, terutama untuk cut off Dapodik 31 Agustus ya Bapak Ibu ya. Mungkin izin Pak Moderator, saya izin sambil berdiri di depan Pak ya supaya lebih dekat Ibu, izin. Wabarakatuh. Mas-mas, adik-adik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek yang saya hormati, Bunda Nurul, Kepala Bidang SMP yang saya banggakan, kemudian narasumber dari kementerian yang saya banggakan juga, Gus Roes, terima kasih luar biasa moderator kita, adik saya, oh bukan adik ya, anak saya Bapak Ibu, beliau masih sangat timut-timut ini Gus Roes ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, bersyukur kehadirat Allah SWT atas ridho dan perkenannya hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat Bapak Ibu, salam bahagia dan sejahtera. Ya, sehat itu ada di lahir batin kita. Kalau bahagia itu ada di hati, kalau sejahtera ada di dompet ya Bapak Ibu ya. Manakala dompetnya tebel berarti sejahtera, gitu ya Gus Roes ya. Saya diberi waktu berapa ini Gus Roes? 15 menit Bapak Ibu. Bicara apa ini? Ngobrol saja ya, karena kita nanti akan menindaklanjuti di sekolah. Maka hari ini kita akan merefleksi kegiatan kita di pelaksanaan IKM tahun kemarin. Selama 1 tahun, kalau boleh kita merefleksi, ada 3 hal penting yang akan kita refleksi. Pertama adalah persiapannya, yang kedua pelaksanaan pembelajarannya, yang ketiga adalah asesmennya, baik pada intra maupun pada P5, baik pada intra maupun P5. Sekarang kita akan melihat, karena hanya 15 menit mungkin saya nggak pakai slide aja, kita diskusi saja ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang persiapan. Tentu di awal tahun pelajaran yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan di dalam melaksanakan pembelajaran. Ada 3 Bapak Ibu, ada opsi. Yang pertama adalah belajar, yang kedua berubah, yang ketiga adalah berbagi. Nah, tentu bagi Bapak Ibu yang di sekolahnya kemarin sudah memilih opsi 2, artinya tahun ini adalah tahun kedua Bapak Ibu melaksanakan IKM. Jika Bapak Ibu tahun kemarin masih opsi 1, maka baru tahun ini Bapak Ibu memulai IKM. Nah, masing-masing baik sudah melaksanakan setahun atau baru akan melaksanakan, tentu persiapan untuk pembelajaran perlu disiapkan oleh Ibu dan Bapak. Yang pertama apa Bapak Ibu? Opsi belajar apa yang perlu disiapkan untuk panduan pembelajarannya? Iya, kurikulum ya.
Yang pertama adalah kurikulumnya. Tentu di sekolah itu ada dua, ada KTSP dan ada KOSP. KTSP untuk kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 9. Bagi sekolah yang kemarin sudah opsi 2 atau opsi 3. KTSP untuk kelas 8 dan kelas 9 manakala Bapak Ibu baru melaksanakan IKM tahun ini. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah ya, insya Allah, kecuali yang belum. Sekarang dalam proses, dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan mengumpulkan ke Dinas Pendidikan itu maksimal minggu kedua bulan September. Ya, saya infokan juga bahwa nanti satu bundle sudah lengkap ditambah 1 halaman pengesahan. Ya, itu yang dibawa ke dinas dan Bapak Ibu akan segera dihubungi manakala sudah disahkan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, Bapak Ibu boleh menyampaikan pendapat ini ya, apa yang beda antara KOSP dengan KTSP. Ya, kita diskusi Bapak Ibu. Yang kurikulum 2013 dasarnya apa Bapak Ibu pembelajarannya? CP apa? KD, KIKD. Siapa yang KIKD? Oh, tadi saya dengar. Kok hilang? Yang ke-13? KIKD. Yang kurikulum 2013 kita sudah berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2022. Di dalam kurikulum 2013 revisi itu pembelajarannya boleh mengacu pada KD, boleh pada CP. Ya, KD kalau kita matchkan dengan e-raport kurikulum 2013, maka di situ hanya ada 2 kolom, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Artinya hanya ada 2 kolom, kuantitatif dan kualitatif. Artinya antara pengetahuan dan keterampilan itu tidak terpisah, melainkan menjadi satu. Hanya ada 1 nilai. Nah, kalau Bapak Ibu masih berdasarkan KD, maka ada pasangan KD pengetahuan dan keterampilan. Nah, padahal pada waktu Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran, maka Bapak Ibu harus membuat ukurannya, membuat pembandingnya yang dinamakan dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya sempat melihat Bapak Ibu di pasangan KD IPA kelas 9 itu ada 10 pasang, berarti ada 20 tujuan ya. Betul? Ada 20 tujuan. Andai kata antara tujuan yang pertama sampai dengan tujuan yang ke-20 atau KD 1 sampai dengan pasangan yang ke-20 itu dibuat KKTP, karena tujuannya berbeda, berarti ada berapa KKTP Bapak Ibu? Ada berapa? Kan KKTP, kriteria, tujuan, kriteria ketercapaian, tujuan pembelajaran. Artinya ukurannya itu kita tentukan dari masing-masing tujuan. Berarti ada 20 kan? Bapak Ibu tidak berat membuat 20? Berat kan Bapak Ibu ya?
maka ada cara yang kedua. Pasangan KD ini kita breakdown dulu ke CP. Berarti dasarnya sudah CP, tapi CP itu di breakdown dari KD. Kalau IPA kelas 9 ada 10 pasang, maka ada 10 CP. Dari 10 CP sama dengan kurikulum merdeka, kita breakdown ke TP sehingga menjadi 10 TP. Nah, dari 10 TP ini kemudian kita lihat Bapak Ibu ya, mana tujuan-tujuan yang beririsan atau tujuan-tujuan yang mirip. Nah, itu kita jadikan satu sehingga bisa jadi tujuannya tidak 10, mungkin 9, mungkin 8 atau bahkan kurang dari itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang kita buat KKTP-nya. Refleksi saya Bapak Ibu terhadap KKTP ini se-Kabupaten Malang, mulai dari Kasembon sampai dengan Ampel Gading, semuanya milih yang ketiga. Apa Bapak Ibu? Interval nilai. Itu yang dipilih. Apa salah? Tidak salah. Betul. Manakala pilihan itu adalah sesuai dengan tujuan yang Bapak Ibu akan ajarkan. Tapi boleh kan saya khawatir? Boleh enggak? Boleh. Yang saya khawatirkan jangan-jangan yang ada di pikiran Ibu dan Bapak itu masih KKM. Karena KKM itu kan angka Bapak Ibu. Ada yang 75, ada yang 80, ada yang 85. Nah, wah ini KKTP itu ada 5. Salah satu diantaranya adalah interval nilai. Ini yang paling cocok karena KKM itu angka. Saya khawatir Bapak Ibu, kalau yang ada di pikiran Ibu dan Bapak itu seperti itu. Padahal mengarang, membuat laporan kan tidak harus berdasarkan, tidak harus menggunakan KKTP yang itu tadi, yang interval nilai, gitu ya. Tapi dengan modul ajar yang diambil dari PMM atau dari link-link yang bersebaran di mana-mana, yang tidak boleh dihindari. Bapak Ibu melakukan pembelajaran, modul itu harus dibawa kemana-mana, dicoret-moret. Manakala modul itu tidak sesuai dengan kondisi siswa, tidak sesuai dengan lingkungan sekolah, maka Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan. Dan saya sudah wanti-wanti kepada Bapak Ibu kepala sekolah, yang diapresiasi itu adalah modul ajar yang penuh dengan coret-moret, bukan modul ajar yang bersih. Seperti kalau saya masuk kelas, modul ajarnya perangkatnya itu tetap di pojok meja gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kemana-mana. Dan ini sampai akhir tahun itu kalau dibuka itu kletek gitu. Yang artinya belum disentuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan oleh Bu Sois. Sebenarnya masih banyak Bu Sois ya. Tapi ini sekedar mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berhenti belajar Bapak Ibu. Seperti filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu sepanjang hayat. Itu jadi setua Bu Woro gini juga tidak boleh berhenti belajar. Apalagi Bapak Ibu yang masih imut-imut ya, semangat belajarnya harus tinggi ya. Oke, semangat pagi, malam makmur. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah ngantuk? Sambung ngantuk ya? Terima kasih Bapak Moderator, Pak Erwan, Bu Woro, dan juga panitia dari kementerian. Semangat pagi! Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru,
PKN, IPS, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir. Saya di sini selaku Kepala Bidang yang pada hari ini akan membawakan tema apa sih guru? Profesi seorang guru. Ayo Mas. Bapak Ibu saya tanya, menjadi guru itu enak atau membosan? Enak. Saya dulu juga guru, yang mana tahun 97 saya sudah menjadi guru tapi honorer, dan saya tahun 2003 dia akan menjadi dosen, tapi saya dosennya dosen bahasa Jepang. Makanya Gus Rois tadi menyampaikan akan dibawa ke dimensi lain, tapi tidak akan saya ajak ngomong bahasa Jepang, mungkin tidak akan nyambung. Terus kedua, saya pernah menjadi guru SMP 11 Kota Malang, yang mana saat itu saya CPNS sampai PNS tahun 2011. Dipindah karena suami saya Camat Donomulyo, saya mengikuti Pak Camat menjadi staf PTG Donomulyo, itu bisa ya. Dan yang terakhir saya menjadi Kabid SMP Dinas Pendidikan dan semuanya, dan tetap menjadi dosen karena awalnya saya adalah seorang dosen. Suami saya satu, belum ada. Anak saya ada 3, ada yang umur 24, 20, dan yang kecil 11 tahun. Kalau ada yang daftar besan, guru jangan hanya sekedar mengajar, tetapi menjadi tenaga pendidik. Apa yang dimaksud dengan itu? Bapak Ibu, menjadi seorang guru, banyak orang hebat, termasuk Pak Basara, termasuk Pak Erwan, Gus Rois, Bunda Woro, juga saya juga panjenengan. Guru tetap guru. Tapi kalau tidak ada guru, tidak ada orang hebat. Betul atau benar? Guru akan kenang sepanjang masa, panjenengan akan kami kenang. Guru ilmunya akan selalu dipakai oleh anak didik, akan selalu dipakai oleh pejabat, akan selalu dipakai bahkan oleh Bapak nomor 1 di negara kita, Bapak Presiden. Tidak ada presiden kalau tidak ada guru. Guru adalah sebagai pengajar, mentransfer ilmunya kepada peserta didik, mengajari peserta didik, membawa peserta didik untuk menuju masa depan. Guru sebagai pendidik, kenapa disebut pendidik? Karena guru harus mengajarkan karakter kepada peserta didik. Yang mana guru itu harus menjadi suri tauladan. Kalau gurunya nyentak murid, muridnya akan bersono, nanti akan menjadi murid yang ya seperti itu. Makanya saya minta Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa membawa emosional. Guru ikut menjadi seorang penulis. Guru, terutama bahasa Indonesia ya, nggak ada di sini ya. Guru PKN atau guru IPS harus sering membaca. Kalau IPS bersosialisasi ke masyarakat, tutup nih. Oh, ini loh hasil karya saya. Seperti ini loh. Ini karena siapa? Kalau kita di DPRD Kabupaten Malang itu ada komisi 4 yang membawa kita bisa menjadi seperti ini. Bisa ada BOS, bisa ada DAK dan sebagainya. Tapi kalau di DPR RI, kalau nggak salah komisi 10 ada Bapak Sarah. Jadi kita bisa hadir di sini, kita bisa kumpul di sini karena beliau. Ya itu. Ya usah ngomong membela di negara katanya begitu. Itu ada nanti materi lain. Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, panjenengan tentunya tidak akan bosan untuk mentransfer ilmu ke anak didik. Jadi kalau gurunya A, anaknya mesti A. Harusnya begitu ya. Kalau gurunya B, anaknya ikut sapa, salam, senyum, sopan, santun. Bersalaman dengan murid jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Coba Bu Ani maju di depan, saya kasih contoh. Di sini juga melatih ini public speaking panjenengan. Coba perhatikan Pak Ibu. Saya salaman, enggak salaman aja. Coba salaman sama Bu Ani kalau terlalu dekat, kurang bagus kan? Kalau
Coba salaman itu ada tata cara, duduk juga. Guru duduk di depan murid, jangan langsung gini, tapi kita apa? Kita harus begini dulu, baru kita duduk. Ya, itu guru itu tidak selalu benar dan murid tidak selalu salah. Ini saya kutip dari Najwa Shihab. Ya, terus game sederhana. Guru membuka kelas agar kelasnya menarik. Menarik itu gini Bu. Coba tebak-tebakan. Saya 100.000 yang bisa. Tebak-tebakan dulu. Saya sama guru sekarang. Terus dua, gerakan tangan atau senam otak, kata-kata kebalikan dan sebagainya. Coba saya tanya. Yang bisa menjawab. Rumput warnanya hijau. Singa makan rumput. Saya jawab, makanya nggak dapat 100.000. Sapi makan rumput. Susu sapi warnanya putih. Sapi minum air. Betul semua. Coba nanti walaupun sudah SMP kita tetap seperti itu, oke? Terus gerakan tangan atau kata kebalikan. Misalnya gurunya bilang besar, muridnya bilang ya. Saya tanya, sayapnya Garuda Pancasila ada berapa kanan kiri? Sayap. Dari Najwa Shihab. Ya, terus game sederhana. Guru membuka kelas agar kelasnya menarik. Menarik itu gini Bu. Coba tebak-tebakan. Saya 100.000 yang bisa. Tebak-tebakan dulu. Saya sama guru sekarang. Terus dua, gerakan tangan atau senam otak, kata-kata kebalikan dan sebagainya. Coba saya tanya. Yang bisa menjawab. Rumput warnanya hijau. Singa makan rumput. Saya jawab, makanya nggak dapat 100.000. Sapi makan rumput. Susu sapi warnanya putih. Sapi minum air. Betul semua. Coba nanti walaupun sudah SMP kita tetap seperti itu, oke? Terus gerakan tangan atau kata kebalikan. Misalnya gurunya bilang besar, muridnya bilang ya. Saya tanya, sayapnya Garuda Pancasila ada berapa kanan kiri? Sayap. Sepanjang Bapak Basarah masih di depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu. Kalau ada potret seperti itu di jalan-jalan sudah kenal nggih? Siapa Bapak Ibu? Ahmad Basarah. Bagaimana adab seorang guru, bagaimana akhlak seorang guru kepada murid. Karena benar apa yang disampaikan dari awal tadi oleh Bu Woro, oleh Bu Nurul, dan juga tadi di awal sambutan disampaikan oleh wakil dari Direktur Kementerian, bahwa sesungguhnya bangsa ini kalau kita mau bicara 20-30 tahun ke depan, maka kita tidak bicara pada hari ini, tapi bangsa ini tergantung bagaimana cara Anda mendidik, bangsa ini tergantung bagaimana Anda bisa bersopan santun kepada murid, bangsa ini tergantung masa depannya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, kira-kira saya kembalikan kepada panjenengan, ada pertanyaan atau tidak?
Terima kasih. Yang pasti kita sebagai insan yang berada di lingkungan pendidikan, kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Apalagi di era kurikulum merdeka, semua fasilitas sudah ada di PMM. Mindset kita bahwa sesuatu yang baru itu selalu diberikan dari atas. Dan ini mohon untuk dihindari Bapak Ibu ya. Jadi semangat untuk tetap belajar dan belajar. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi dari yang sudah disampaikan Pak Erwan, Bunda Woro dan saya tetap menyemangati panjenengan untuk sebagai guru. Kalau dulu dikatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, Bos. Tapi sekarang karena ada TPP, karena ada terus terang ada TPP dan ada bantuan apa namanya? Kalau kuliah ada insentif. Jadi Bapak Ibu guru yang paham tanpa tanda jasa sekarang sudah 3